Dan yang kedua, modifikasi di power khusus untuk subwoofernya, karena yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan bahas tentang power audio, dimana di video sebelumnya saya sudah lakukan pengecekan dan sekarang sudah saya perbaiki untuk bagian MOSFET inverternya, dan sedikit saya lakukan modifikasi di bagian power subwoofernya ya, untuk memperkuat tenaga subwoofernya. Oke, jadi di sini saya bahas dulu untuk inverternya. Berhubung kemarin ada dua MOSFET yang mengalami masalah ya, gosong. Oke, di sini saya sudah tuliskan untuk MOSFET yang awal adalah serinya STP55NF06 ya. MOSFET-nya ini asalnya yang pecah atau yang kebakarnya dua dan sisa tinggal dua. Untuk yang duanya saya cabut semua, dan untuk yang awal, MOSFET awal dengan power sekitar 110 watt saja ya. Oke, dan saya ganti dengan MOSFET WEP85N06 ya, dengan powernya 176 watt. Oke, untuk inverternya, karena kemarin terjadi kosong, akhirnya saya putuskan untuk cari MOSFET yang wattnya lebih besar dibanding MOSFET sebelumnya ya. Oke, dan untuk modifikasi bagian power, di sini saya lakukan sedikit modifikasi. Yang awalnya menggunakan transistor kecil ya, untuk driver ke panelnya. Oke, transistornya seperti ini, dan ini tipenya KTC 3198 sama A1266 ya. Oke, untuk serinya, dan saya ganti dengan BD139 dan BD140 ya, dimana transistor ini memiliki power sekitar 12 watt, dan untuk yang sebelumnya yang kecil itu nggak mencapai 1 watt ya. Oke, diharapkan dengan diganti driver ini dorongannya akan lebih kuat ke final ya, sehingga final yang menggunakan TIP 42 sama 41 ini bisa berfungsi dengan maksimal, walaupun secara wattnya tidak akan naik ya, masih tetap, tapi setidaknya bisa ngangkat speaker sekitar 100 wattan ya. Oke, jadi saya rasa segitu sudah maksimal untuk power ini ya. Dan kalaupun mau sedikit naik, tinggal ganti panelnya yang asalnya menggunakan TIP 42 dan 41, tinggal diganti dengan TIP 2955 atau sama 3055 ya, dan itu lumayan sedikit naik, mungkin sekitar 80 wattan ya. Oke, jadi di sini saya tidak banyak melakukan modifikasi. Yang pertama adalah perbaikan di inverternya, mengganti
4 buah MOSFET dan memiliki watt yang lebih besar dibanding MOSFET yang awalnya. MOSFET awal hanya sekitar 110 watt dan saya ganti dengan yang 170 wattan. Oke, dengan harapan inverternya punya tenaga lebih ya. Dan yang kedua, modifikasi di power khusus untuk subwoofernya, karena yang digunakan yang sebelah sini untuk power subwoofernya, yang saya ganti hanya 4 transistor ini yang asalnya kecil-kecil, saya ganti dengan BD 139 sama 140 untuk driver ke final. Sedangkan untuk final masih menggunakan TIP41 dan TIP42 ya. Dan ini kalau nanti dirasa masih kurang, saya akan naikkan lagi. Saya ganti dengan TIP 3055 sama 2955 ya untuk finalnya, karena kalau terlalu gede supply-nya mungkin gak kuat juga ya, soalnya ini hanya menggunakan 18 volt saja ya. Oke, di sini saya uji coba menggunakan speaker kecil, speaker seperti ini ya, karena supply-nya pun saya menggunakan power supply kecil ya, hanya 1 ampere saja. Dan tadi sudah saya coba juga di speaker besar dengan supply yang besar, hasilnya cukup lumayan lah untuk sekelas final TIP 41 dan 42 ya. Oke, sini kita coba lagi menggunakan speaker kecil, gimana suaranya ya. Oke, dan ini menggunakan speaker kecil. Dan ini mode di low pass filternya. Memang speakernya tidak bagus ya, karena speaker kecil hanya 1 watt saja, jadi suaranya hancur. Terus bukan setelan subwoofer juga, tapi tadi sudah saya cek di speaker gede cukup bagus. Oke. Oke, jadi itu ya, setelah saya perbaiki dan sedikit melakukan modifikasi, mungkin teman-teman bisa melakukan modifikasi yang lain lagi seandainya menginginkan powernya akan lebih besar. Tetapi mungkin yang harus dipertimbangkan adalah, pertama, kita perlu merubah inverternya yang asalnya 18 volt mungkin ditaikkan menjadi 24 volt atau 30 volt ya. Tapi kedepannya harus dirubah juga untuk supply-nya, karena di sini hanya menggunakan diode zener ya. Otomatis kalau inputnya terlalu besar akan cepat panas ya, dan supply-nya harus dibenahi lagi. Oke, dan mungkin finalnya bisa pakai yang lebih besar lagi ya. Oke, jadi saya rasa itu saja dulu untuk video kali ini tentang sedikit informasi mengenai power amplifier untuk audio mobil ya. Oke, dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.